Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, a'adzani Allah wa iyyakum minan nari ajmain. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan juga tak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan puasa Ramadan. Baik, kita masih dalam pembahasan apa? Tentang uzur-uzur yang membolehkan tidak berpuasa. Apa kemarin? Yang pertama apa? Sakit dan tua renta. Ini sudah lewat. Yang kedua apa kemarin? Safar. Seseorang itu dia dalam perjalanan jauh, maka ya boleh dia tidak berpuasa. Dan sudah kita sebutkan keadaan-keadaan terkait dengan safar ini, ya, dimana ketika safarnya itu berat, ya, berat bagi dia, maka yang lebih afdal apa? Tidak berpuasa. Tapi kalau perjalanannya ringan, mudah bagi dia puasa, maka yang lebih afdal dia berpuasa. Walaupun ya boleh, intinya mau safarnya ringan berat, intinya boleh dia berpuasa, boleh tidak. Ya, ini sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang puasa ketika dalam perjalanan jauh, ya, dalam safar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau mau silahkan puasa, ya, kalau mau juga ya silahkan tidak berpuasa. Ya. Baik. Dan juga hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'alal muftir walal muftir 'alas sha'im. Ya, kami pernah safar, melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Baik, ini sudah kita bahas, ya. Insyaallah kita lanjutkan. Yang ketiga adalah apa? Haid dan nifas. Ini terkait dengan wanita. Ya, adapun wanita yang haid dan nifas ini, ya, bahkan dia haram untuk berpuasa. Haram baginya berpuasa. Ya, kalau masih memaksakan puasa, yang tidak sah puasanya.
Dan menjadi kewajiban baginya wanita haid dan nifas nanti setelah bulan Ramadan dia mengqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan. Ya, sejumlah hari yang dia tinggalkan yang dia tidak berpuasa. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Tapi perhatikan ya, wanita hamil dan menyusui yaitu tetap wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Kapan dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Ya ketika adanya kekhawatiran. Ketika khawatir kalau dia berpuasa akan membahayakan, baik membahayakan dirinya ataupun membahayakan anaknya. Kalau wanita hamil membahayakan janinnya, kalau menyusui ya membahayakan anaknya. Ya. Jadi kalau wanita hamil, wanita menyusui tidak ada kekhawatiran kalau dia berpuasa akan membahayakan dirinya ataupun anaknya, maka wajib dia berpuasa. Wajib dia berpuasa. Ya misalnya ada wanita hamil, kemudian kata dokter ya kalau mau puasa tidak masalah, insyaallah tidak akan mengganggu perkembangan janin asal dikasih misalnya suplemen vitamin ketika sahur. Ini vitaminnya, ketika berbuka dikasih vitamin, kemudian ya diatur makanannya, maka dia wajib berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Tapi kalau tadi wanita hamil dan menyusui dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anaknya ketika dia berpuasa, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya dia khawatir, takut, ya ada kekhawatiran, dan memang juga dijelaskan misalnya oleh dokternya kalau berpuasa ini akan mengurangi asupan gizi bagi janin sehingga akan mengganggu perkembangan. Ya. Kemudian juga wanita yang menyusui, karena memang anaknya full masih ASI, menyusui kalau berpuasa akan mengurangi ASInya, bahkan bisa jadi tidak ada ASInya sehingga anaknya tidak mendapatkan makanan sehingga berbahaya bagi sang anak. Maka dalam keadaan demikian dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya boleh tidak berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafir syatra shalah was shaum wa 'adil hubla wal murdi as-shaum." Sesungguhnya Allah ya menggugurkan setengah salat bagi musafir dan juga puasa. Ya kan musafir kalau sholatnya dikosor kan? Yang 4 jadi 2. Dan juga dari wanita hamil dan juga wanita yang menyusui, yaitu puasanya. Ya, menggugurkan puasanya. Nah, kemudian apa yang menjadi kewajiban wanita hamil dan menyusui ini ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ini memang terdapat khilaf, perbedaan di antara para ulama. Ada yang menyatakan dia qadha, wajib mengqadha. Kewajibannya artinya apa? Setelah hilang uzurnya, ya, maka dia wajib mengqadha. Ada yang menyatakan yang menjadi kewajibannya adalah membayar fidyah tanpa qadha. Jadi bayar fidyah saja. Bayar fidyah.
Yang menyatakan kewajibannya hanya bayar fidyah, mereka berpegang kepada fatwanya sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau menyatakan bahwa wanita hamil dan juga menyusui, keduanya memberi makan setiap hari yang dia tinggalkan satu orang miskin dan tidak mengqadha puasa. Itu dasar yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan kewajibannya fidyah saja. Begitu juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana anak perempuannya itu hamil, ya, hamil, kemudian dia merasa haus di bulan Ramadan. Dia perintahkan anak perempuannya itu untuk membatalkan puasanya dan memberi makan, membayar fidyah. Ini dasar yang dijadikan oleh para ulama yang menyatakan kewajibannya fidyah. Dan juga para ulama ada yang menyebutkan rincian terkait dengan hal ini. Ada mereka menyatakan kalau wanita hamil dan menyusui, jika mereka mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka dia tidak berpuasa, kewajibannya qadha saja. Kalau wanita hamil ataupun wanita yang menyusui, dia mengkhawatirkan anaknya. Kalau hamil mengkhawatirkan janinnya, kalau yang menyusui mengkhawatirkan anaknya, ya, yang disusui, maka mereka menyatakan kewajibannya qadha ditambah dengan membayar fidyah, jadi double. Ini double. Ya, nah ini memang ya butuh yang antum baca lagi, ya, dan silahkan beramal dengan apa yang tenang. Makanya ilmu agama itu juga tidak sesederhana antum lihat hadis kemudian antum simpulkan sendiri, ya, kemudian mendapati saudara kita mungkin berbeda pendapat dengan apa yang kita pahami, ya jangan buru-buru dulu disalahkan, dianggap ini tidak berpegang kepada hadis, ya. Bisa jadi hujah yang menyelisihi kita yang lebih kuat. Makanya butuh belajar, banyak belajar, terus belajar, dan butuh berlapang dada. Butuh untuk berlapang dada. Adapun kita, ya kita beramal dengan ilmu kita, dan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun memang untuk pendapat yang lebih hati-hati, untuk wanita hamil dan menyusui qadha. Dia qadha. Jadi kalau hilang uzurnya, dia mengqadha puasanya. Cuma memang bagaimana permasalahannya kalau wanita hamil itu terus dia berturut-turut punya uzur tadi, ya. Tahun ini, Ramadan tahun ini tidak berpuasa karena hamil, khawatir janinnya demikian, ya, mengkhawatirkan dirinya. Tahun depan Ramadan menyusui, uzur juga menyusui karena memang tadi anaknya full ASI, tidak makan makanan yang lain, ya, sehingga kemudian sudah tidak berpuasa lagi, ya. Ternyata tahun depan kenanya hamil lagi. Ya kan?
Maka di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa kalau memang kondisinya demikian tadi ya, dia berturut-turut hamil, nyusui, hamil lagi terus. Ya kalau mau dia mengqadha, dihitung-hitung tahun ini sudah 30 hari. Tahun depan 30 hari. Tahun 90 hari. Nah, ini gimana ini? Berat untuk mengqadha. Maka di antara para ulama mereka menyatakan kalau memang kondisinya demikian, maka boleh dia bayar fidyah. Boleh dia bayar fidyah. Kalau memang tadi ya, dia memegang pendapat bahwasanya kewajiban dia qadha. Ya, qadha. Ya sudah, kalau misalnya hamil tahun ini, puasa ini, hamil tak puasa tahun depan, ya sudah habis Ramadan misalnya, melahirkan, ya bisa dia puasa, bisa mengqadha, dia qadha. Ya, tapi kalau kondisinya seperti tadi, berturut-turut uzur terus sehingga kemudian numpuk hutang puasanya, sulit bagi dia, tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Ya kalau 4 tahun berarti 120 hari. Wah, itu kalau mengqadha gimana ini? Maka di antara para ulama ada menyatakan bahwa kalau memang kondisinya demikian, boleh dia bayar fidyah. Paham ya? Boleh dia bayar fidyah. Ini bukan saya. Ya, kita hanya menyimpulkan dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Ya, kalau saya ini bukan ahli fatwa, ini bahaya kalau saya berfatwa. Ya, kita hanya menyimpulkan apa yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kalaupun memang antum setelah membaca keterangan para ulama, hujjahnya, ya, argumentasinya, dan kemudian memilih bahwasanya ya memang yang lebih kuat bagi saya bayar fidyah. Ya, wanita hamil, wanita menyusui, kalau dia tidak berpuasa, kewajibannya tidak mengqadha tapi bayar fidyah, ya sudah. Ya, silahkan, ya, karena memang masing-masing kita akan ya bertanggung jawab dengan apa yang kita amalkan. Karena memang ya pendapat itu juga adalah pendapat yang kuat, karena tadi didasari oleh ya diantaranya fatwa sahabat dan juga hujjah yang lain. Tapi memang bukan di sini untuk membahasnya panjang lebar. Insyaallah apa yang disebutkan tadi insyaallah cukup ya. Baik. Itu uzur yang keempat, hamil dan menyusui. Ya. Baik. Selesai. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Cuman memang itu tadi, hal ini banyak dilalaikan di tengah-tengah kaum muslimin, para wanita. Ya, betapa banyak di antara muslimah yang tidak perhatian untuk mengganti puasanya. Dia mendapatkan kebiasaan bulanannya di bulan Ramadan tidak berpuasa 5 hari, 6 hari, 1 minggu. Lewat saja. Ya. Tidak ada keinginan, tidak ada semangat untuk mengqadha, mengganti puasanya tersebut. Ini berdosa ya. Berdosa. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini juga tidak boleh nebak-nebak. Tidak boleh pakai perasaan. Asik-asik ni batal. Yang biasa kita itu kan kalau ngobrol dengan kawan, dengan itu, ini galak pakai asik-asiknya itu. Asik-asiknya batal. Menurutku batal loh. Menurutku kaget dulu. Payo menurutku. Cuman dalilnya mana? Ya, ini kan agama. Tidak bisa kemudian kita ini berbicara seenaknya saja.
Bagian pertama, yang membatalkan puasa makan dan minum dengan sengaja. Ingat, penting kalimat dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Baik, dalilnya jelas ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ya. Jadi kalau sengaja makan minum, ya batal puasanya. Tapi kalau makan dan minum tidak sengaja, lupa, batal tidak puasanya? Tidak. Makanya tadi ditekankan, yang membatalkan puasa itu makan dan minum dengan sengaja. Tapi kalau dia lupa, tidak batal puasanya. Mungkinkah orang puasa itu lupa sehingga dia makan dan minum? Mungkin. Apalagi misalnya ibu-ibu, hari pertama puasa masak, kan lupa, saking semangat masak, dengan masak yang masak lauk, masak kue, ya, karena menunya banyak, anaknya banyak, masing-masing punya menu sendiri. Masak misalnya apa? Masak gulai apa? Pindang tulang. Pindang tulang, ya kan? Karena hari pertama biasa masak tuh kan dicicip. Ya, dicicip sesendok kan, ngirup nih itu. Karena sambil nunggu yang lain masak kan, karena merasa tadi lapo, memang lapar, cuma lupa kalau dia puasa, sudah ngambil nasi, ya pakai gulai, makan lahap. Habis sepiring. Batal tidak puasanya? Tidak batal. Tapi syaratnya tadi, tidak sengaja, dia lupa, betul-betul lupa. Lah tak sepiring, nak sepiring, nak 2 piring, nak 10 piring. Amon ceritanya dia lali, tidak batal puasanya. Dasarnya mana? Ya hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Lihat kata Nabi SAW, barang siapa yang dia lupa, ya, dalam keadaan dia puasa, dia lupa, kemudian dia makan, minum, lupa, puasa, makan, minum, apa kata Nabi? Maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, karena Allah lah yang telah memberikan dia makan dan memberi dia minum. Ya, kalau bahasa kita itu galak kita sebut apa? Rezeki. Tapi ingat syaratnya tadi lupa. Kalau di tengah-tengah makan, ingat di tengah makan, pasnya ada ngetup cabai itu kan, pedas itu, ingat, stop, jangan ngambil ayo secangkir laju minum, batal, asik kebahaya pedas. Ya, ingat deh, kalau ingat langsung berhenti, jangan asik-asik tanggung. Alah tanggung tinggal sesendok lagi, tidak boleh. Kalau ingat langsung berhenti, ya, langsung berhenti. Begitu juga kalau misalnya kita melihat seseorang yang lupa makan, jangan diam kebaik. Nyok tahu,
Puasa stop, lali kamu tuh, jangan dekai ke bayi dia dem sepiring. Antum tawe-tawe kan, apalagi zaman media ya, megang HP. Dia lihat orang puasa dia makan. Ya, ingat ya tadi, makan minum dengan sengaja. Kalau lupa tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Ya, biasanya kan itu memang demikian. Ibu-ibu kan ngigup niat kan, nyicip masakan dari pertama, ya sudah tidak batal kalau lupa. Sudah selesai masalah makan minum dengan sengaja. Nah, terkait masalah makan dan minum ini juga, dia masuk dalam makna makan dan minum ini adalah suntikan ataupun impus yang fungsinya makan pengganti makan minum, intinya suplemen. Ya memang dia puasa tapi dimasuki suplemen kayak suntikan, impus, batal. Ya, tapi kalau obat yang bukan bermakna makan minum, maka enggak batal. Paham ya? Baik. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri ya di siang bulan Ramadan. Ya kalau dia melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan, apa yang menjadi kewajibannya? Yang pertama, kewajibannya taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia mengqadha hari tersebut, ditambah lagi dia membayar kafarah. Bayar kafarah. Nah, kafarahnya ini ada 3. Ya. Yang pertama memerdekakan budak. Kalau sekarang tidak ada lagi. Ya. Memerdekakan budak. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak mampu memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau putus ngulang lagi dari awal. Ya, makanya jangan main-main. Ya. Kemudian kalau dia tidak mampu, dia memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Jadi demikian urutannya ya. Memerdekakan budak, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Ini kalau dia melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ya, dia bertobat mohon ampun kepada Allah, dia mengqadha ditambah membayar kafarah. Ini dasarnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bahwasanya ya suatu ketika kami ini duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki. Dia pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, halaktu. Binasa saya wahai Rasulullah. Binasa." Maka ditanya oleh Rasulullah, "Ada apa denganmu?" Tahu-tahu datang kemudian menyatakan saya binasa. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun menjawab, "Saya berhubungan dengan istriku padahal aku sedang berpuasa." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, "Apakah engkau punya budak yang bisa engkau merdekakan?" Dia menjawab, "Tidak ada."
Kemudian kata Nabi SAW, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia pun mengatakan tidak. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, apakah engkau punya makanan yang bisa engkau berikan kepada 60 orang miskin? Orang ini pun menjawab tidak. Memerdekakan budak ladak pacak, puasa 2 bulan berturut-turut ladak sanggup, suruh ngenjuk makan 60 orang miskin boleh, ladak pacak boleh. Mau masa 2 bulan ambil kenaknya ni ya. Ya. Jadi demikian. Maka akhirnya Nabi SAW pun diam beberapa saat. Ternyata didatangkanlah ketika itu kurma kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi pun bertanya, mana orang yang bertanya tadi? Ya, bertanya tadi. Maka kemudian kurma itu tadi diberikan kepada laki-laki tersebut, kemudian disuruh oleh Nabi SAW untuk tadi bersedekah, ya, bersedekah dengan kurma tadi, ya, untuk memberi makan, membayar kafarahnya tadi, memberi makan orang miskin, ya. Demikian lah. Memerdekakan budak tidak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa, dia sendiri tidak punya harta sehingga kemudian bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ternyata juga makanannya berupa kurma diberi juga oleh Nabi SAW kepada orang tersebut. Ketika Nabi memerintahkan dia untuk menyedekahkan kurma yang diberikan oleh Nabi tersebut, dia pun menyatakan, wahai Rasulullah, apakah saya akan memberikan kurma tersebut kepada orang yang lebih miskin dari saya? Ya, dia pun menyatakan tidak ada di ujung Madinah ini keluarga yang lebih miskin daripada saya. Lama itu boleh langsung angkat kurma, njuk kelak bagi kelak, njuk makan orang miskin. Masih ngomong lagi boleh, dak suwe orang lain. Kugal lagi paling sari mau masih kita itu nadem. Ya, akhirnya apa kata Nabi SAW? Ya sudah, berikanlah makan kepada keluargamu. Masya Allah, itulah syariat Islam mudah. Ya kalau memang tidak mampu, tidak kemudian dipaksa di luar kemampuan. Lihat kisah dalam hadis ini kan, tidak dipaksa karena dia tidak mampu, kau harus memberi makan kepada 60 orang miskin, tidak. Ya. Dia menyatakan tidak mampu, Nabi berikan kurma kepadanya, ternyata tidak ada orang yang lebih miskin daripada orang ini. Akhirnya apa? Makanan yang berupa kurma tadi yang diberikan oleh Nabi diperintahkan untuk memberikan kepada keluarganya sendiri. Ya, baik. Nah, ini juga faedahnya tadi, bagaimana kemudian syariat Islam itu adalah syariat yang penuh dengan rahmat, tidak untuk menyusahkan, tidak untuk memberatkan, ya. Baik, ini terkait dengan masalah berhubungan suami istri, ya. Paham ya? Baik. Bagaimana kalau seseorang itu dia mimpi di siang hari bulan Ramadan? Ya, mimpi dan ya betul-betul ya mimpi basah. Apakah batal puasanya? Tidak. Puasanya tidak batal karena itu bukan pilihannya, bukan kehendaknya. Jadi tidak batal. Jadi tidak perlu ragu. Misalnya ya di siang hari bulan Ramadan ya dia mimpi basah. Ya dia lanjutkan puasanya, mandi saja, ya mandi, lanjutkan puasanya. Baik.
Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Walaupun memang terkait dengan muntah ini ada khilaf. Jadi yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Ingat juga dengan sengaja. Bagaimana kalau orang itu ya memang dia muntah tapi memang tidak dia sengaja, tidak dia inginkan. Ya kita pahamlah kondisi tersebut kan. Ada orang itu yang memang sengaja dia ingin muntah. Ya biasa kita itu biasa galak itu kan, galak ada kawan masuk angin urut-urut dikit muntah ke. Itu sengaja muntah namanya. Tapi tahu-tahu misalnya orang itu tahu-tahu ya memang sudah merasakan tapi bukan kemudian dia menyengaja untuk muntah. Dia terkalahkan oleh muntahnya, akhirnya muntah, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau dia sengaja muntah, maka batal puasanya. Ini dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzara'ahu alqai falaysa alaihi qada, wa man istaqa'a amdan falyaqdi." Barang siapa yang dia muntah tidak sengaja, ya, maka tidak ada kewajiban qada bagi dia. Tapi barang siapa yang dia muntah dengan sengaja, maka dia mengqada. Hendaklah dia mengqada. Ya. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat keluarnya darah haid dan nifas. Jadi wanita itu ketika dia sedang berpuasa, walaupun mungkin sebentar lagi berbuka, intinya kapanpun itu, mau semenit atau lebih sedikit dari itu, kalau belum waktu berbuka, belum masuk waktu maghrib, dia terkena atau datang kebiasaan bulanannya, maka batal. Ya, batal puasanya. Harus dia qadha. Jadi tidak baca lagi alasan asyiklah tinggal dikit. Ya. Baik. Nah, kemudian juga yang menjadi khilaf di antara para ulama terkait dengan bekam. Bekam ini apakah membatalkan puasa atau tidak? Memang ada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya orang yang membekam dan dibekam itu batal puasanya. Ada juga hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya beliau SAW ketika puasa beliau itu berbekam. Nah, macam mana lagi? Para ulama menjelaskan bahwa hadis yang menyatakan orang yang membekam dan dibekam itu batal puasanya, itu dihapus oleh hadis Nabi SAW, dimansukh. Ya, dihapus hukumnya oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi SAW itu berbekam ketika beliau puasa. Ya, ketika beliau puasa. Adapun memang kalau dulu kok bisa orang yang membekam? Kalau antum kan tidak terbayang sekarang kita kan, orang yang membekam kok bisa batal puasanya deh. Disebutkan di hadis tersebut. Kenapa? Kalau dulu tuh memang untuk darah itu kan ngisapnya pakai mulut. Pakai mulut. Kalau sekarang kan pakai alat. Ya kan, pakai alat. Sehingga kemudian ya tidak batal puasanya. Cuma terkait dengan orang yang membekam, kalau berbekam itu kan banyak keluar darah, maka itu akan membuat lemah. Sehingga kalau lemah akhirnya batal puasa. Makanya yang lebih
baik ketika puasa adalah tidak berbekam. Ya, tidak berbekam. Tapi kalaupun bekam dia kuat, ya tidak batal puasanya dengan bekam. Ya, dengan bekam tidak batal puasanya. Baik, artinya kalau bekam itu tidak batal puasanya, kalau mengambil darah untuk tujuan yang lain, donor darah atau yang lainnya, maka puasanya tidak batal. Tidak batal. Ya, begitu juga misalnya apa? Kalau bahasa kita itu mimisan itu tidak membatalkan puasa. Baik, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.